Nih biar sama lo, gue juga pakai. Solid. Ini apa namanya? Kupluk. Bucket Heads. Jik, Yuk. liga akhirnya selesai. Alhamdulillah. Setelah perjalanan panjang mencari sistem seri 1, seri 2, seri 3 sampai 5, bubble sana sini, dinamika sana sini, tes PCR sana sini, akhirnya liga selesai. Dengan juaranya adalah Bali United. Selamat untuk Semeton, selamat untuk Bali United, selamat untuk Coach Teiko, selamat buat semua yang ada di Bali United. Kalian berhak berbahagia. Betul sekali, karena Bali kan juara dengan 75 poin. Berarti Bali fix mengalahkan Bayangkara yang waktu itu kalau nggak salah 69 poin. Oh, poin tertinggi ya dalam satu musim. Tertinggi dalam satu musim. Nah, kemudian LIB mengeluarkan 11 pemain terbaik rilisan PT LIB ya? Betul sekali. Nah, itu 11 pemain terbaik. Pemain terbaiknya siapa? Oh, pemain terbaik adalah Marukawa. Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya. Persebaya. Nah, itu kan dia musim pertama di Indonesia ya dan bermain di Persebaya dan Marukawa terpilih sebagai pemain terbaik. Walaupun hari ini nih ketika video ini diproduksi Marukawa udah langsung pindah ke PSIS Semarang. Yoh isoh yoh. Barang Fortes. Benar sekali. Walaupun katanya Fortes kontraknya belum beres tuh sama Arema. Jadi PSIS langsung tancap gas per hari ini, dia langsung kontrak Taisei Marukawa dengan Fortes ya. Gelandang sama penyerang. Oke, kita ngomong Marukawa. Dia adalah orang Jepang pertama yang jadi pemain terbaik di Liga Indonesia. Berarti. Betul sekali, dan rasanya ini juga pemain Indonesia pertama yang bermain di depan kan. Biasanya kalau misalnya Liga Indonesia itu klub-klub Indonesia nyari pemain Jepang itu untuk di posisi gelandang kan dan winger. Dan ini Persebaya kali pertama kalau nggak salah untuk ngambil pemain depan dan berhasil. Dia gelandang dan winger juga sih sebetulnya. Tapi dibanding pemain-pemain Jepang yang pernah ada di Indonesia dulu, ada Kenji Adachihara, ada Matsunaga Sohei, ada Satoshi Otomo. Nah, ini adalah pemain Jepang yang prestasinya akhirnya puncak prestasi pemain Jepang tuh ada di Marukawa yang sekarang. Di Marukawa. Gitu, dia menjadi pemain terbaik sekaligus membawa Persebaya ke papan atas. Peringkat berapa ya Persebaya? Peringkat 5. Ke peringkat 5 ya. Iya. Nah, itu dia. Persebaya Surabaya juga mengirimkan wakilnya di pemain muda terbaik. Jadi pemain terbaiknya Marukawa. Pemain muda terbaik adalah Marcelino Ferdinand. Selamat untuk adik Marcelino Ferdinand karena dia menjadi pemain terbaik di musim ini. Iya. Layak nggak? Menurut gue layak, karena Marcelino juga bukan hanya diakui di Indonesia ya. Kan dia terakhir kemarin itu dipilih oleh media asal Inggris The Guardian tuh sebagai 60 wonderkid terbaik di dunia. Nah, Marcelino tuh salah satunya. Jadi emang di musim ini ada setidaknya kalau saya sih mencatat ada 2, ada Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung dan Marcelino Ferdinand memang yang tampil baik sebagai pemain muda. Jadi mereka memang ya gua rasa sih emang antara 2 itu sih yang akan terpilih dan akhirnya Marcelino Ferdinand yang terpilih ya oke sih. Dan Marcelino juga menariknya kemarin kan dia sempat dipanggil STY tuh yang TC terakhir ini yang di Korea. Itu kan juga agak nggak mau dilepas dan sempat ramai juga kan dijaga digital. Ya karena Aji Santoso merasa tenaganya Marcelino masih dipakai untuk perburuan gelar juara saat itu. Jadi untuk Marcelino Ferdinand selamat. Setelah Marcelino Ferdinand ada siapa lagi top skor? Top skor ada Spasojevic dengan 23 gol. 23 gol. Ilyas Spasojevic memimpin top skor, diikuti oleh ada Ciro, ada Eze Jari dari Persik Kediri ya. Ada dari Persik Kediri. Jadi selamat juga untuk Spaso. Dia adalah sekarang striker nasional teratas. Udah Indonesia kan dia? Udah Indonesia. Nasional berarti ya? Ini kan jadi kayak budaya Indonesia banget. Balik lagi nih. Kalau sebelumnya kan yang sering top skor tuh Gonzales. Naturalisasi juga. Elko, ya. Nah ini balik lagi. Striker naturalisasi. Oke, selamat Spasojevic. Berarti dia mendapatkan juara Liga Indonesia dan juga mendapatkan gelar top skor. Wih, di era Liga 1 Spaso udah 3 kali juara tuh. Bersama Bayangkara 2017. Bali 2019, Bali lagi 2022. Dan back to back kan ini kan bersama Bali United. Yes. Dan kita ngomongin ini nih, Best 11 rilisan PT LIB. Ada siapa aja Jik? Coba Jik. Posisi penjaga gawang ada Teja Paku Alam. Ini kita bahas dulu ya. Maksudnya kita sebutin dulu posisinya. Penjaga gawang ada Teja Paku Alam. Back kanan ada Bagas Kava. Back tengah ada Ali Sesai dan Sergio Silva. Back kiri ada Alfarizi. Di tengah ada Eber Besa, Brewia Nori, dan Marukawa. Yes. Dan di depan ada Samsul Arif, Spasojevic, dan Ciro Alves. Nah, di posisi penjaga gawang ada Teja Paku Alam.
Dia memang di musim ini tampil impresif bersama Persib Bandung, bersaing dengan Maringga dari Arema. Nah emang kiper kayaknya di antara dua ini sih, dengan mungkin Hernando kali ya. Dan karena kalau Bali United kan tuker-tukeran tuh Nadio sama Wawan. Jadi memang di terakhir Teja Paku Alam dan Maringga bersaing untuk memperebutkan satu tempat di Best 11 musim ini, dan akhirnya Teja Paku Alam mendapatkan satu posisi di Best 11 ini. Ya, dan mungkin alasannya juga karena si Teja kan membawa Persib di peringkat 2. Ya, itu juga salah satu alasan. Jadi setelah 2 musim kemarin Teja degradasi 2 kali bareng Sriwijaya FC dan Semen Padang, 2 tim Sumatera yang harus degradasi ketika Teja menjaga gawang. Nah, sekarang akhirnya Teja mendapatkan musim yang cukup oke bersama Persib Bandung. Dan di Persib dia juga memaksa kiper gaya Ima Dewi Rawan untuk menepi kan. Ya, dan Deden Nasir juga ya. Memang penampilan Teja musim ini sangat impresif, dan kayaknya panggilan tim nasional hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu, betul sekali. Bek kanan Bagas Kava. Nah, ini sih coach, menurut gua ya, ini harusnya masih bisa diperdebatkan. Kenapa ada Bagas Kava di kanan? Karena kan ini kita berbicara objektif ya. Kan Barito tuh di papan bawah lah. Kenapa harus ada nama Bagas Kava? Seharusnya kalau menurut gua, kenapa nggak Hen? Oke. Atau ya King Arthur lah. Arthur Irawan di bek kanan. Jarang main kan tapi. Iya, menurut lo kenapa di Bagas Kava? Kalau dalam pemilihan TSG, setahu gue ya, dalam pemilihan TSG itu ada beberapa kayak elemen-elemen. Jika ini adalah ini, berarti yang mainnya ini. Misalnya nih, dalam satu Best 11 udah ada 3 pemain misal dari Persebaya. Itu tuh yang keempatnya tidak mungkin Persebaya lagi. Jadi kayak ada batas gitu. Terus jika 3 adalah pemain-pemain asing, berarti yang satunya itu harus pemain lokal. Itu lokal. Ada formula-formula, setahu gue ya, kalau tidak salah, dan mohon dikoreksi juga kalau salah. Ada formula-formula kayak gitu tuh. Jadi mungkin Bagas Kava adalah yang terbaik setelah if-nya itu ada. Jadi katakanlah memang bek kanan itu adalah paling yang paling susah dipilih untuk saat ini, karena tidak ada yang betul-betul menonjol di wilayah kanan. Di full back kanan itu, kalau di full back kiri kan banyak. Full back kiri yang pilih siapa? Alfarizi. Di bawahnya Alfarizi masih ada Ricky Fajrin. Di bawahnya Ricky Fajrin masih ada lagi pokoknya di back kiri itu posisinya lumayan penuh lah. Back tengah apalagi. Cuman kalau back kanan memang, kalau lu sebut siapa back kanan yang oke, katakanlah Bali pun kan tuker-tuker di back kanan tuh. Bali. Peringkat keduanya ada Persib sempat ada Hen kan gitu. Yang ketiganya, peringkat 3 itu ada Arema. Arema juga tuker-tuker, kadang Diego, kadang bukan gitu. Jadi mungkin Bagas dipilih untuk mewakili pemain muda yang ada di posisi back kanan. Tapi menurut lu secara head to head, kalau misalnya Bagas dengan Hen bagusan mana? Untuk di musim ini ya Hen ya. Di musim ini Hen di setengah musim kedua, di paruh kedua tuh, di putaran 2 memang sangat menonjol penampilannya, bahkan melewati Supardi ya gitu di Bandung gitu. Jadi kalau Bagas mungkin ya itu, untuk Bagas secara permainan oke, tapi kan timnya lagi merosot. Jadi mungkin dihitung secara individualnya. Mungkin pertimbangannya itu ya. Coach, ngomong-ngomong kayak sebelum yang line roaming, tadi kan lu ngomong soal TSG. TSG itu apa sih sebetulnya? Technical Study Group. Itu tuh tugasnya ngapain? Tugasnya yang menilai performa pemain berdasarkan data, berdasarkan penampilan, berdasarkan semua yang. Jadi setiap week, setiap pekan itu ada laporan ke TSG. Tapi nggak tahu TSG-nya nonton apa enggak ya. Ini part of LIB sebagai operator atau gimana? Part of LIB. Jadi Technical Study Group itu ada beberapa orang, ada terdiri dari pelatih, ada dari LIB-nya, dan kalau dulu ya gitu. Jadi ada dari kayak pengamat gitulah. Jadi mereka satu tim untuk mengurusi urusan teknikal gitu, yang teknik. Jadi mereka yang ngurusin pemain terbaik 11 ini tuh, salah satunya mereka melalui data yang dikirim ke mereka. Gitu. Jadi pertimbangannya juga Bagas Kava mungkin setelah berdasarkan beberapa data yang ada. Oke, nah 2 di tengah ada Ali Sesai dan Sergio Silva, Arema dan Persebaya nih. Kalau saya udah oke ya, di Persebaya dia kapten, betul. Menjaga lini belakang Persebaya sangat aman sekali. Sebelahnya juga si Sergio Silva juga aman banget di Arema. Nah ini balik lagi ya. Ya. Ini kan Persib tuh sebagai peringkat kedua, tapi cuma hanya satu pemain nih yang di penjaga gawang. Menurut gua ini objektif ya, balik lagi ini objektif. Harusnya mungkin ada nama lain seharusnya di antara 2 ini. Kuipers? Ya, Kuipers bisa masuk di antara 2 itu harusnya. Nah, tapi apa pertimbangan kira-kira kenapa Kuipers nggak masuk di Best 11 season ini?
Pertimbangannya mungkin nggak tahu catatan gue sangat tidak tahu apa yang dipilih akhirnya untuk memutuskan si siapa saja yang masuk ke sini. Kalau versi gue sih Kuipers masuk gitu. Tapi akhirnya memutuskan pemain Arema siapa? Sergio Silva itu juga ya nggak masalah karena Sergio Silva juga tampil bagus bersama Maringa di lini pertahanannya Arema. Betul lah, gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain ya. Iya, nah mungkin lain. Ada Aremania nih yang nonton, boleh disebutin kenapa Sergio Silva mungkin atau Ali Sesai nih teman-teman bonek. Kalau Sesai sih ini ya yang jelas dia sudah memimpin di partai-partai terakhir Persebaya. Dia kapten, dia di belakang main bagus, ketika tim butuh gol dia sampai ke depan jadi punya commanding. Pemain yang Arema juga back itu bersama Maringa, dia dari Brazil kalau nggak salah ya. Iya. Dia si Maringa. Maringa Paraguay. Itu siapa? Ali Sesai. Bukan. Arema. Oh, Sergio Silva. Nah, Sergio Silva juga membuat lini pertahanan Arema aman. Oh, oke. Dan dia stabil sepanjang musim. Jadi mungkin itu yang membuat TSG memilih dia. Di kiri Alvarez ya, Alvarez. Ya tidak ada perdebatan lagi untuk Alvarez ya. Dia emang tampil bagus di musim ini, membawa Arema sampai ke papan atas. Geser ke tengah, 3 gelandang. Ada Eberbesa, Brawanori dan Marukawa. Eberbesa oke, udah. Itu sudah lah ya. Itu udah kunci Bali United di putaran 2 ngebut. Brawanori dia yang menjaga ruang mesin dan kedalaman dari Bali United. Betul. Marukawa ya dia best player udah selesai. Di depan ada Samsul Arif, Spasojevic dan Ciro Alves. Spasojevic juga top score. Tentu dia masuk di posisi nomor 9. Ciro Alves dia pencetak gol terbanyak kedua. Ciro Alves semua yang menonton udah pasti sepakat bahwa Ciro emang pantas untuk masuk ke ini. Betul. Nah, tapi yang diperdebatkan adalah nama Samsul Arif. Karena ada beberapa yang bilang bahwa harusnya Marukawa itu didorong ke depan untuk bersanding di 3 bersama Spaso dan Ciro, dan di tengah itu ada Mark Lok. Oke. Menurut lo gimana? Samsul mungkin dimasukkan untuk satu list untuk pemain nasional ya. Karena sebetulnya bisa nama Ezezari di situ. Iya, dari Persik Kediri ya. Kediri masuk kalau secara ini, cuman mungkin kalau misalnya Ezezari masuk lagi-lagi akan kebanyakan pemain asingnya. Gitu. Jadi tetap ada harus lokal yang masuk di situ. Gitu. Biasanya gitu kan, itu ada yang if-nya gitulah gitu. Jadi kalau asingnya udah kebanyakan harus ada pemain nasional di situ, dan siapa penyerang nasional yang lagi moncer yaitu Samsul Arif salah satunya di situ, ada di kiri. Tapi kan ada Spasojevic. Iya. Ya itu dia lah, pokoknya Samsul Arif ada di sebelah kiri, jadi hitungannya jadi flank ya, di depan tuh bersama Ciro berarti flank kanan, Samsul Arif flank kiri, atau itu ditukar kanan kiri. Untuk nomor 9-nya diposisikan oleh si Ilyas Spasojevic. Begitu. Nah, ini juga gue baru baca, dapat kiriman nih dari teman-teman. Apa? Ada kiriman data tambahan ya. Kenapa Nouri pantas? Karena di musim ini Nouri itu successful pass-nya. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Passes atau passes sih? Passing sukses. Passing paling sukses. Lagu-laguan lu. Ya, orang linggau nih gimana nih? Passing sukses. Itu paling banyak. Oke. Dia totalnya ada 1.567 passing. Jadi ini, dan ya wajar kalau misalkan nama dia masuk. Dan menariknya adalah ada nama lain. Siapa? Alwi Slamet Persebaya. Okay. Itu di nomor 2 dengan 1.395 passing. Oke. Dan saves, ini ngomongin soal penjaga gawang coach. Tadi kita ngomongin soal Teja Paku Alam ya. Ini yang menariknya adalah ternyata Andri Tani itu adalah pemilik save terbanyak di musim ini. Total ada 110 save yang dilakukan Andri Tani di musim ini bersama Persija Jakarta ya. Tapi kenapa menurut lo Andri Tani nggak masuk? Nggak tahu ya kenapa nggak masuknya. Cuman kalau kita mencoba menganalisa, memang penampilan Teja Paku Alam dan Maringa sangat menonjol di musim ini. Untuk Andri Tani pun setelah dia Piala Menpora menonjol kan, Andri Tani Bang Bagol. Cuman ketika di liga memang penampilannya tidak stabil dan naik turun, kadang bagus, kadang enggak gitu. Mungkin salah satunya itu juga sih, penampilan yang tidak stabil membuat Andri Tani tidak masuk ke best 11 ini. Cuman kalau untuk kiper memang Maringa dan Teja Paku Alam memang teratas sih untuk di musim ini sih. Gitu. Pelatih. Nah, ini juga yang gue dari kemarin tuh kan iseng aja ngebacain komen gitu ya. Ini pada protes. Gue bilang ini kenapa sih protes? Ini gue juga mau nanya sama lu sebetulnya kenapa pada protes. Karena pelatih terbaik dimiliki oleh pelatih Persebaya.
Bang Aji Santoso. Coach Aji Santoso. Nah menurut lo kenapa? Karena kan harusnya Coach Teko ya udah terbukti nih. Juara 3 kali lagi berturut-turut. Back to back bersama Bali United. Iya. Kenapa Persebaya? Pelatih Persebaya. Juaranya pelatihnya Persebaya. Juaranya Bali United pelatihnya Teko. Peringkat 2 Persib Bandung Robert Albert. Peringkat 3 pelatihnya asing juga. Peringkat 4 ada Arema FC. Arema pelatihnya asing. Ketiga tadi siapa? Ketiga Bayangkara Munster. Keempat asing. Kelima Persebaya. Ya mungkin itu salah satu alasannya. Kenapa ke peringkat 5? Pelatih lokal. Karena 4 yang di atas asing semua. Mungkin memilih pelatih lokal untuk menjadi best coach. Kayaknya alasannya itu. Atau karena mungkin ini maaf nih ya, ini jangan diserang. Mungkin karena kan kalau ngelihat di TikTok nih Coach Aji tuh sering banget tuh ngajarin passing dari awal. Jadi growth-nya tuh emang dari awal dia yang latihnya. Atau mungkin karena pertimbangan itu lebih publisitasnya lebih oke. Kayaknya sih yang pertama karena lokal. Oke. Dia adalah pelatih lokal nomor 1. Ibaratnya kan peringkat 5. Kan 4 di atas itu udah asing semua tuh. Peringkat 5-nya baru Coach Aji. Nah berarti pelatih lokal terbaik saat ini adalah Coach Aji. Terus dilihat dari pertandingan dia menelurkan beberapa pemain bintang yang ada di Persebaya. Bukan menelurkan sih, memberi kesempatan gitu. Kalau pemain bintang kan udah dibina sebelumnya pasti ya. Dia memberikan kesempatan dan jam terbang. Ya, akhirnya Marcelino Ferdinand punya jam terbang. Akhirnya Supriyadi ada jam terbang lagi ya. Terus Kambuaya di sana. Ada Kambuaya juga, ada Rahmat Irianto. Hernando secara permainan juga enak dilihat. Mungkin salah satu yang dipertimbangkannya itu Coach Aji bisa memberikan potensi-potensi untuk tim nasional Indonesia. Kayaknya itu sih. Kayaknya. Tapi ini ya terlepas dari TSG lah ya. Terlepas dari ini kebijakan, menurut lo nih pelatih terbaik siapa? Teko. Karena udah jelas. Karena juara, terus dia sangat siap di musim ini. Nah Coach, kan kita udah ngomongin soal Beast 11 versi Liga 1 lah ya, versi TSG. Kita pengen tahu nih, kalau menurut lo, versi lo 11 terbaik di musim ini siapa berikut dengan pelatihnya ya? Pelatihnya tadi udah tuh, Teko. 11 pemain terbaik. Iya, dari formasi lo pakai formasi berapa? Aduh, formasi nggak tahu. Ntar lu kita coba ini dulu ya dari belakang ya. Ya, kiper. Antara Maringga atau Teja. Pilih satu. Teja. Kiri Ricky Fajrin. Tengah Sesai. Nick Kuipers. Kanan bingung memang. Hen. Kanan juga belum sih. Kayaknya. Atau Sani Rizky mungkin lu mau tarik mundur ke bawah sebagai bek kanan? Bukan bek kanan. Ya bisa lah. Kanan posisi yang gue nggak tahu sama sekali. Tidak ada yang benar-benar menonjol di situ. Oke, berarti mau langsung ke tengah dulu deh. Oh ya udah tengah, boleh. Tengah Berawa Nuri, Eber Besa. Ya. Marukawa. Oke, 3. Terus depan Ciro Alves, Spaso. Aja Jari lah. Oke. Tinggal bek kanan sih. Bek kanan. Mungkin Sobat Sporty punya bek kanan pilihannya. Kita harus bertanya soalnya bek kanan menurut gua di musim ini beneran tidak ada yang benar-benar menonjol di posisi itu gitu. Iya sih, gue juga sepakat. Dan nih buktinya juga Sintayong kan kalau di timnas akhirnya bingung kan ya. Akhirnya Asnawi. Terus siapa lagi bek kanan Madura? Rifat. Ah iya. Ada namanya ya, walaupun Rifat sering nakal kan karena sering dapet kartu maksudnya. Nakalnya sering dapet kartu. Jadi untuk bek kanan musim ini gue juga tidak punya pilihan yang meyakinkan lah gitu. Kalau untuk sisanya sih hampir tidak berbeda ya. Marukawa masih masuk, Spaso Yevis masih masuk. Cuman paling di Aja Jari itu aja sih. Karena Aja Jari dia bisa membawa Kediri dengan servis pemain-pemain, bukannya mengecilkan pemain Kediri ya, cuman dengan servis yang tidak terlalu mewah, Aja Jari bisa mencetak banyak gol di sana. Begitu. Tuh sekali. Nah sejauh ini menurut lo Liga 1 udah beres bagaimana? Ya udah beres, lumayan lah. Lumayan menghibur ya? Cukup menghibur karena masih ada persaingan di pekan-pekan terakhir di zona degradasi. Ngomong-ngomong zona degradasi, itu dia. Untuk teman-teman dari Papua ya, Persipura. Ini salah satu patah hati terbesar kita ya. Betul sekali. Gue nih akhirnya di hidup gue ngerasain atau ngelihat Persipura ke degradasi. Harus degradasi. Aduh. Itu dia pokoknya untuk Persipura Jayapura cepat kembali lagi ke Liga 1. Ya betul. Bagaimanapun Persipura Jayapura adalah salah satu tim besar di Indonesia, mewakili entitas Indonesia terus kebanggaan warga Papua juga. Tuh. Orang-orang yang nggak main di Persipura pun
orang-orang Papua yang main di Persipura juga sedih banget ketika Persipura turun. Boas aja. Iya. Mungkin dia salah satu orang yang paling sedih lah. Dia cabut, akhirnya Persipuranya turun. Semoga Persipura bisa kembali ke liga teratas. Betul sekali. Itu aja ya. Dan semoga musim depan ada perwakilan dari ujung paling kiri Sumatera dan ujung paling kanan, yaitu Jayapura. Oke, itu dia. Udah. Udah.